Ini terkait dengan asas dan tujuan. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi demi terwujudnya dan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Wah, jadi tujuannya sangat mulia sekali ya. Itu terkait asas dan tujuan. Sekarang ke hak dan kewajiban anak. Apa saja sih hak dan kewajiban anak? Di sini dijelaskan di pasal 4 ya. Di pasal 4 hak dan kewajiban anak. Setiap anak berhak untuk dapat hidup ya. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, kalau tadi kita sudah membaca beberapa dari pasal 1, 2, dan 3 ini, yang sering kita dengar adalah kekerasan dan diskriminasi. Jadi hak-hak anak itu sangat dilindungi terhadap kekerasan dan diskriminasi. Kemudian pasal 5, setiap anak berhak atas sesuatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Jadi nama, pemberian nama atau identitas itu adalah hak anak ya, untuk dijadikan sebagai identitas diri atau status kewarganegaraan ya. Pasal 6, ini juga penting ya terkait anak. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya. Nah, setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya. Jadi tidak boleh dipaksakan ya untuk tidak boleh melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Jadi tetap dibolehkan karena itu adalah hak anak. Berpikir itu juga hak anak dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Saya ini sangat setuju sekali, sangat jelas ya. Oke, kemudian pasal 7 di Undang-Undang 23 tahun 2002 ya, yaitu setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Kemudian yang poin 2, dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian di pasal 8, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Pasal 9, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya ya. Pasal 9, setiap hak anak, ini pasal 9 ayat 2 ya maksudnya. Selain hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Nah, jadi hak-hak anak itu sangat lengkap sekali ya ternyata ya. Oke. Pasal 10, setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Jadi tidak boleh diperlakukan secara asusila maupun ketidakpatutan. Setiap anak berhak untuk pendapatnya didengar dan mendapatkan pengembangan diri sesuai dengan tingkat kecerdasan serta berdasarkan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Pasal 11, setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul,
dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri. Pasal 12, setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Ya, kemudian pasal 413 ini yang penting karena menyangkut ada poin A sampai F. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, ya, saya ulangi, setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan. Ini yang perlu dicatat. A. Diskriminasi, ya. Diskriminasi membeda-bedakan tidak boleh. B. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual. Jadi tidak boleh dieksploitasi baik secara ekonomi maupun secara seksual. C. Penelantaran, ya, ditinggalkan, tidak diurus dan lain sebagainya, nggak boleh. D. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, itu juga tidak boleh. E. Ketidakadilan, dan F. Perlakuan salah lainnya. Jadi kalau ada yang belum diatur di dalam undang-undang ini, bisa saja masuk ke F, ya, ke perlakuan salah yang lainnya. Jadi itulah terkait hak-hak anak. Jadi setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain itu harus bertanggung jawab atas pengasuhannya dan berhak mendapatkan perlindungan dari 6 hal tadi, ya, baik itu diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah yang lain. Jadi seperti itu, ya. Kemudian yang poin kedua dalam pasal 13 juga dijelaskan, dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terkait larangan-larangan tadi yang ada 6, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman, ya. Jadi selain hukuman yang biasa, itu ternyata dapat pemberatan. Pemberatan kenapa? Karena tadi, ya, orang tuanya itu adalah orang yang mempunyai hak asuh. Nah, hak asuh itu apa? Kita cek di sini di dalam ketentuan umumnya. Hak asuh, ya, tadi sudah dibahas, ya. Hak asuh adalah atau kuasa asuh, ya, di sini. Kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak. Ya, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianut dan kemampuan, bakat serta minatnya. Oke, ini terkait dengan kuasa asuh. Oke, itu hak dan kewajibannya sangat banyak sekali, ya. Oke, dan ini beberapa yang lain tidak perlu kita bahas semua karena terlalu banyak. Kedudukan anak, ya, kita langsung ke kedudukan anak saja. Ini terdapat di bab 5 bagian ke-1 tentang identitas anak. Pasal 27 poin 1 sampai 4. Poin 1, identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Jadi nama itu harus diberikan sejak kelahirannya, teman-teman. Ya, maksudnya nggak langsung lahir langsung dikasih nama. Maksudnya secepatnya, sejak kelahirannya itu langsung diberikan nama. Itu sebaiknya seperti itu. Bukan pengurusan akta, ya, karena pengurusan akta itu kan hanya proses administrasi. Tapi pemberian nama kan bisa saja secara lisan, ya. Kemudian 2, identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dituangkan dalam akta kelahiran. Kemudian yang ketiga, pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau membantu proses kelahiran. Kemudian poin 4, dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya. Jadi orang yang menemukannya yang terakhir, beliaulah yang mempunyai hak atau dijadikan sumber informasi terkait dengan identitas anak tersebut. Karena apa? Karena
proses kelahirannya tidak diketahui, orang tuanya juga tidak diketahui. Jadi orang yang menemukan yang pertama adalah orang yang bisa dimintakan sumber informasi terkait dengan proses kelahiran atau penemuan anak tersebut dan lain sebagainya. Baik, itu terkait sekilas review dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ini pasalnya sangat banyak sekali, ada 93 pasal dalam undang-undang ini dan tidak mungkin kita bahas dalam waktu yang singkat ini. Ini sudah sekitar 20 menit. Saya mengucapkan terima kasih yang teman-teman masih standby ya di channel JNP Community. Channel yang mengutamakan atau bertujuan untuk melakukan pendidikan politik ya. Pendidikan politik itu tidak soal partai politik, soal pemilu saja, tapi pendidikan politik itu sangat luas sekali ya. Politik itu adalah keberpihakan. Oke, teman-teman terima kasih atas waktunya. Kira-kira seperti itu, hak anak, kewajiban anak dan lain sebagainya, undang-undangnya semua sudah kita bahas di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sampaikan sikap kritismu, lontarkan ide-idemu dengan cara yang konstitusional. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.